Eh, Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua dalam presentasi kami yang akan membahas berkaitan dengan risiko pasar. Kami dari kelompok 2, ada saya sendiri Lisa Arumdari dengan nomor induk mahasiswa 2024 2111054. Lalu ada rekan saya, Ibu Sani Matakena. Untuk pembahasan ini, mayoritas kami ambil dari bukunya Anthony Sanders. Baik, untuk memulai presentasi, saya akan terlebih dahulu menyampaikan pemaparan yang dimulai dari pendahuluan mengenai risiko pasar. Mohon izin untuk share screen ya. Baik. Eh, Dimulai dari market risk introduction. Definisi risiko. Apa itu risiko? Risiko berasal dari bahasa Italia atau risker yang artinya berani mengambil suatu pilihan di bawah kondisi yang tidak pasti. Di tahun 2016, COSO mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan bahwa peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian strategi dan tujuan. Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian terhadap pendapatan institusi atau lembaga keuangan dari portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan dalam kondisi pasar seperti harga aset, suku bunga volatilitas pasar, dan likuiditas pasar. Lalu untuk pengukuran risiko pasar sendiri, ini ada beberapa, yaitu value at risk, yakni untuk mengukur potensi kerugian maksimum dalam periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Lalu ada daily earning at risk, yaitu value at risk harian yang digunakan untuk posisi trading. Dan ada juga stress testing and scenario analysis untuk mengukur dampak ekstrim perubahan pasar. Dan pengukuran yang lainnya adalah ada back simulation and Monte Carlo simulation, yaitu metode statistik untuk memvalidasi estimasi risiko. Adapun yang mempengaruhi risiko pasar, yakni volatilitas harga dan suku bunga global, kemudian ada likuiditas instrumen keuangan di pasar, ada exposure terhadap instrumen derivatif, ketergantungan terhadap aktivitas perdagangan jangka pendek, dan kualitas tata kelola dan sistem manajemen risiko internal. Untuk jenis-jenis risiko pasar, ada pada umumnya yang umumnya dihadapi oleh institusi keuangan ada 4. Yang pertama adalah risiko suku bunga, di mana risiko suku bunga ini merupakan potensi kerugian finansial yang timbul dari perubahan suku bunga pasar yang tidak terduga. Risiko ini dapat mempengaruhi nilai aset dan liabilitas seperti obligasi atau pinjaman dan mempengaruhi profitabilitas bank dan bisnis. Mengenai suku bunga cenderung menurunkan nilai obligasi, menaikkan biaya pinjaman dan mengurangi pengeluaran konsumsi, sedangkan penurunan suku bunga dapat memicu pelarian modal ke negara lain. Adapun dampak risiko bunga, jadi risiko bunga ini bisa berdampak ke beberapa hal ya, beberapa pihak atau beberapa hal. Yang pertama, dampak bagi investor dan obligasi.
Kenaikan suku bunga pasar membuat obligasi yang sudah ada dengan suku bunga tetap menjadi kurang menarik. Akibatnya, harga obligasi tersebut akan turun, memberikan kerugian bagi investor yang memilikinya. Investor pendapatan tetap seperti pemegang obligasi paling rentan terhadap risiko ini. Kemudian dampak risiko suku bunga yang kedua bagi bank. Bank menghadapi risiko suku bunga karena perbedaan suku bunga pinjaman dan simpanan. Jika suku bunga naik, bank harus membayar bunga lebih tinggi untuk simpanan. Sementara pendapatan dari pinjaman yang ada mungkin tidak langsung meningkat. Ini dapat menekan margin keuntungan bank. Lalu dampak yang ketiga bagi bisnis dan konsumen. Suku bunga yang lebih tinggi membuat biaya pinjaman meningkat yang dapat mengurangi daya beli masyarakat dan kemampuan bisnis untuk meminjam dan berinvestasi. Hal ini dapat menyebabkan perlambatan ekonomi karena masyarakat dan perusahaan mengurangi pengeluaran. Lalu dampak risiko suku bunga yang keempat, dampak mata uang asing. Bisnis yang memiliki utang dalam mata uang asing juga menghadapi risiko suku bunga tambahan. Jika nilai tukar mata uang asing menguat, bisnis akan membutuhkan lebih banyak mata uang lokal untuk membayar utang yang sama, sehingga secara efektif meningkatkan biaya bunga pinjaman mereka. Jenis risiko pasar yang kedua yaitu risiko nilai tukar yang merupakan potensi kerugian finansial yang dialami perusahaan atau investor akibat perubahan tak terduga pada nilai tukar mata uang asing. Perubahan ini dapat mempengaruhi laba, biaya operasi, dan nilai aset secara signifikan sehingga memerlukan strategi pengelolaan seperti lindung nilai, menggunakan instrumen seperti kontrak berjangka atau dengan memilih mata uang dalam transaksi. Definisi risiko nilai tukar atau risiko valuta asing adalah risiko kerugian yang timbul dari fluktuasi atau perubahan nilai satu mata uang terhadap mata uang. Yang memiliki dampak perubahan nilai tukar dapat menyebabkan biaya transaksi menjadi lebih mahal atau mengurangi pendapatan dan profitabilitas. Lalu siapa saja yang menghadapi risiko nilai tukar pasar ini? Ini bisa perusahaan internasional, bisa investor. Nah, untuk investor yang menanam modal di pasar internasional juga menghadapi risiko ini karena aset mereka dapat berfluktuasi nilainya seiring pergerakan nilai tukar. Jenis-jenis risiko nilai tukar ini ada jenisnya, yaitu ada risiko transaksi, ada risiko translasi, ada risiko ekonomi. Lalu bagaimana mengelola risiko nilai tukar, yaitu dengan kontrak berjangka, dengan opsi mata uang, dengan inkorporasi mata uang dalam kontrak. Ada 3 cara mengelola risiko nilai tukar ya. Selanjutnya, jenis risiko pasar yang ketiga adalah risiko ekuitas, yaitu risiko kerugian yang muncul dari fluktuasi harga instrumen keuangan yang menyebabkan penurunan nilai investasi atau penurunan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang. Risiko ini mencakup kerentanan terhadap pergerakan pasar, isu spesifik industri, hingga hilangnya sebagian kontrol perusahaan ketika menerbitkan ekuitas. Penyebab dan konsekuensi risiko ekuitas, yakni ada karena fluktuasi harga saham. Harga saham terus berubah karena penawaran dan permintaan sehingga investor memiliki risiko kerugian jika harga turun ya. Lalu penyebab lainnya adalah adanya perubahan regulasi di kebijakan pemerintah yang baru atau perubahan peraturan dapat berdampak negatif pada nilai saham suatu perusahaan atau industri seperti contohnya dalam saham teknologi. Lalu penyebab yang lain ada dinamika kompetisi, lalu ada hilangnya kontrol perusahaan. Nah, ketika perusahaan menerbitkan ekuitas baru kepada investor, mereka memberi sebagian kepemilikan dan kendali kepada pihak eksternal, terutama jika investor memiliki saham dalam jumlah yang signifikan. Jenis risiko pasar selanjutnya yaitu risiko komoditas yang terakhir ya.
risiko komoditas, yakni potensi kerugian finansial akibat fluktuasi harga suatu komoditas seperti minyak, gandum, logam yang dapat mempengaruhi profitabilitas produsen maupun konsumen komoditas. Risiko ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi pasar, cuaca buruk, perubahan kebijakan, serta kelangkaan pasokan, dan dapat berdampak signifikan pada industri seperti energi, pertanian, dan manufaktur. Risiko komoditas, adapun penyebab utama dari risiko komoditas ya, yaitu volatilitas harga, adanya karena kondisi kecuaca, adanya faktor pasokan, seperti misalnya kelangkaan komoditas atau gangguan rantai pasok bisa meningkatkan harga. Lalu ada kebijakan dan regulasi, seperti tadi saya sampaikan di atas. Lalu dampak risiko komoditas itu bisa berdampak bagi produsen atau penjual. Penurunan harga komoditas akan mengurangi pendapatan mereka untuk setiap unit yang dijual. Lalu dampaknya bisa bagi konsumen atau pembeli. Kenaikan harga komoditas akan meningkatkan biaya produksi atau pembelian barang sehingga mengurangi profitabilitas perusahaan. Lalu dampak ekonomi makro bagi negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas, fluktuasi harga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan. Selanjutnya, mengenai calculating market risk exposure atau menghitung eksposur risiko pasar, yaitu suatu proses kuantifikasi potensi kerugian finansial akibat fluktuasi harga di pasar keuangan seperti harga saham, suku bunga, nilai tukar, atau komoditas. Perhitungan ini melibatkan penggunaan berbagai metrik seperti value at risk yang memperkirakan kerugian maksimum dalam periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu dan simulasi Monte Carlo untuk memprediksi potensi pergerakan harga. Dalam menghadapi ketidakpastian kondisi pasar yang terus berubah, lembaga-lembaga keuangan seperti bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana sampai reksadana ya perlu memiliki alat yang andal untuk mengukur dan mengelola risiko pasar. Untuk menjawab kebutuhan ini, berbagai model risiko pasar telah dikembangkan. Dalam praktiknya, terdapat 4 pendekatan utama yang banyak digunakan oleh institusi keuangan untuk mengukur eksposur terhadap risiko pasar, yaitu ada risk metric atau pendekatan variance covariance, ada simulasi historis, ada simulasi Monte Carlo, di mana simulasi Monte Carlo ini, teknik ini melibatkan pelaksanaan ribuan skenario hipotesis untuk memprediksi kemungkinan pergerakan harga dan imbal hasil. Hasilnya dapat memberikan rentang potensi kerugian yang dapat digunakan untuk memperkirakan risiko secara lebih komprehensif. Lalu ada expected shortfall, yaitu nilai ekspektasi atau rata-rata dari kerugian jika kerugian tersebut diketahui melebihi ambang batas value at risk pada tingkat kepercayaan tertentu. Di 3 model pertama menawarkan metode berbeda yang digunakan untuk menghitung value at risk. Model expected shortfall ini merupakan alternatif dari ukuran value at risk tradisional yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dalam distribusi probabilitas dari pengembalian atau return. Mengapa menghitung eksposur risiko pasar itu penting? Itu dapat untuk mengidentifikasi potensi kerugian, lalu dapat pengambilan keputusan investasi. Jadi informasi ini penting untuk pengelolaan portofolio menyesuaikan strategi investasi dan menentukan tingkat toleransi risiko yang dapat diterima. Lalu ada manajemen risiko yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi mitigasi risiko seperti lindung nilai menggunakan instrumen derivatif. Jadi intinya dengan memahami dan menghitung eksposur risiko pasar,
perusahaan dan investor dapat lebih siap menghadapi volatilitas pasar dan membuat keputusan keuangan yang lebih terinformasi. Selanjutnya, mengenai the risk metric model atau model metrik risiko pasar, menyediakan cara yang konsisten dan komprehensif untuk memperkirakan dan mengukur risiko pasar, terutama melalui nilai risiko. Metodologi risk metric asli yang dikembangkan oleh JP Morgan menggunakan model statistik, data volatilitas, dan korelasi, serta perangkat lunak untuk menilai potensi kerugian dalam portofolio di berbagai kelas aset. Komponen utamanya meliputi risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional dengan kerangka kerja nilai risiko yang memperkirakan potensi kerugian maksimum selama periode tertentu pada tingkat keyakinan. Untuk identifikasi risiko suku bunga, ada risiko bunga, ada risiko harga ekuitas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko komoditas. Identifikasi pada model metrik risiko pasar melibatkan penentuan sumber risiko pasar seperti fluktuasi harga saham, perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, dan harga komoditas. Proses ini bertujuan untuk menginventarisasi semua risiko yang dapat mempengaruhi aset dan kinerja, lalu memetakan dampaknya melalui matriks yang mempertimbangkan kemungkinan dan tingkat keparahan. Untuk evaluasi metrik risiko pasar adalah proses membandingkan tingkat risiko pasar yang telah dianalisis dengan kriteria yang ditetapkan untuk menentukan prioritas tindakan penanganan. Evaluasi ini melibatkan penetapan skor numerik untuk memungkinkan dan dampak risiko, lalu mengalihkannya untuk mendapatkan skor risiko total yang kemudian memetakan risiko ke dalam kategori seperti tinggi, sedang, atau rendah berdasarkan kode warna pada matriks. Lalu prioritas pada model metrik risiko pasar ditentukan dengan mengevaluasi potensi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, lalu menentukan skala prioritas untuk memfokuskan sumber daya pada risiko paling kritis yang memiliki potensi dampak terbesar. Matriks ini memungkinkan identifikasi risiko yang membutuhkan perhatian utama melalui penilaian 3 faktor, yaitu tingkat keparahan atau dampak, kejadian atau kemungkinan, dan deteksi atau kemudahan mendeteksi risiko. Jadi metrik risiko pasar juga dapat berfungsi untuk membantu dan memprioritaskan risiko untuk penanganan yang lebih fokus. Selanjutnya, market risk of fixed income securities, yang merupakan risiko kerugian akibat fluktuasi kondisi pasar, terutama perubahan suku bunga yang mempengaruhi nilai pasar dari sekuritas pendapatan tetap atau fixed income. Risiko ini juga sering disebut sebagai risiko suku bunga, di mana ada hubungan terbalik. Saat suku bunga naik, harga obligasi akan turun karena arus kas masa depan menjadi kurang bernilai jika dinilai dengan suku bunga yang lebih tinggi. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam market risk of fixed income securities. Yang pertama adalah pasar. Implikasi pasar dari hal ini dapat berupa kenaikan suku bunga, misalnya akan menurunkan nilai obligasi yang sudah ada yang berujung pada kerugian bagi investor yang memegang obligasi tersebut. Lalu ada karyawan yang mengelola risiko pasar sekuritas pendapatan tetap adalah seorang yang profesional di bidang keuangan yang bertugas untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memantau potensi kerugian akibat perubahan kondisi pasar yang tidak menguntungkan, terutama perubahan suku bunga untuk meminimalkan dampak negatif pada nilai aset investasi. Posisi ini sering disebut sebagai risk management officer atau manajer risiko dan memerlukan pemahaman mendalam tentang instrumen pendapatan tetap serta kemampuan analisis
analisis data pasar. Ketidakstabilan karyawan dapat mengganggu operasional manajemen investasi, perencanaan strategis, dan kepatuhan regulasi yang semuanya berpotensi mempengaruhi kinerja portofolio pendapatan tetap. Lalu ada keamanan cyber ya. Praktek yaitu praktek melindungi sistem, data, dan jaringan dari serangan digital yang dapat mengganggu operasional, mencuri data sensitif, dan mempengaruhi volatilitas pasar. Serangan cyber atau keamanan cyber, serangan ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar karena dapat memanipulasi data harga obligasi, dapat menghentikan transaksi atau membocorkan informasi yang berpotensi eh, mengeksploitasi asimetri informasi di pasar keuangan. Selanjutnya mengenai foreign exchange atau equities dan equities. Foreign exchange atau pertukaran mata uang asing atau biasa kita sebut forex ya, yaitu pasar untuk pertukaran mata uang dengan transaksi yang terjadi melalui jaringan komputer dan bukan melalui satu bursa terpusat. Tujuannya adalah untuk memungkinkan perdagangan internasional, pariwisata, pengiriman uang, dan investasi mata uang asing. Lalu equities adalah mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan dan dijual di pasar saham. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan modal bagi perusahaan dan memungkinkan investor eh, berpartisipasi dalam kesuksesan perusahaan. Eh, Lalu ada komunikasi terbuka ya. Untuk hal ini harus adanya komunikasi yang terbuka. Dalam forex dan ekuitas, ini mengacu pada perdagangan yang belum ditutup dan masih berpotensi menghasilkan keuntungan atau kerugian. Sementara ekuitas adalah nilai real akun yang dihitung dari saldo akun dan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari posisi tersebut, dari posisi terbuka tersebut. Lalu ada analisis data, ada refleksi dan evaluasi. Equity, equities dalam forex sebagai salah satu komponen penting dalam perdagangan sering seseorang eh, gunakan ya untuk mengukur kesehatan serta performa perdagangan. Ekuitas ekuitas sendiri adalah kepemilikan sesuatu dalam bentuk nilai moneter, bentuk kepemilikannya bisa berupa usaha, investasi, atau kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Pada dasarnya, ekuitas dihasilkan dari total kekayaan bersih suatu perusahaan. Eh, Nilai ekuitas setiap pemegang saham bisa negatif atau positif. Jika positif, berarti perusahaan mempunyai aset sudah cukup untuk memenuhi kewajibannya. Jika nilainya negatif, maka kewajibannya bisa melebihi asetnya. Besarnya equity dalam forex sendiri biasanya berasal dari investasi pemilik perusahaan. Namun bisa juga berasal dari hasil kegiatan usahanya. Seiring berjalannya waktu, modal ekuitas juga dapat menurun ya karena pembagian hasil hasil usaha, penarikan investasi oleh investor dan kerugian. Secara sederhana, equity bisa diartikan sebagai nilai atau jumlah dana yang dimiliki seorang trader dalam akun tradingnya yang dapat dibagi sebagai modal yang digunakan untuk berdagang. Oleh karena itu, semakin besar equity seorang trader, maka contohnya trader ya, maka semakin besar juga kemampuan dalam melakukan transaksi yang jauh lebih besar. Akun dan jumlah margin yang digunakan untuk membuka posisi perdagangan. Misalnya, jika saldo akun trader adalah 10.000 dolar dan dia menggunakan margin 2.000 dolar untuk membuka posisi trading, maka ekuitasnya adalah 8.000 dolar. Seperti itu. Selanjutnya, portofolio agregasi.
portfolio aggregation, yaitu menyediakan fondasi bagi multi perbankan dengan mengkonsolidasikan semua portofolio klien secara terpadu. Hal ini tidak hanya memastikan ikhtisar yang komprehensif, tetapi juga memungkinkan layanan yang dipersonalisasi serta strategis konsultasi berbasis data. Hal tersebut mengacu pada proses atau sistem pengumpulan dan penataan informasi dari berbagai sumber untuk membentuk satu kesatuan portofolio yang komprehensif, seperti penggabungan portofolio investasi dari berbagai lembaga keuangan atau penggabungan karya dari berbagai proyek untuk membentuk portofolio yang lebih besar. Analisis kerentanan, bank harus mengukur tingkat kerentanan terhadap kerugian dalam kondisi pasar yang mengalami tekanan atau stres, termasuk perincian mengenai asumsi utama dan mempertimbangkan hasil tersebut ketika membuat dan meninjau kebijakan dan limit untuk standar interest rate risk in the banking book. Lalu dapat menentukan prioritas, yaitu dengan menentukan tujuan keuangan, melihat kondisi keuangan, menyusun daftar kebutuhan, menentukan level urgensinya. Itu merupakan tips menentukan skala prioritas keuangannya. Lalu ada estimasi konsekuensi. Pelaporan hasil pengukuran risiko pada governing body atau delegasinya harus secara berkala dan harus membandingkan eksposur saat ini dengan kebijakan limit yang berlaku. Secara khusus, pelaporan harus mencakup hasil dari peninjauan dan audit pada model secara berkala serta perbandingan dari hasil proyeksi atau estimasi risiko dengan hasil aktual untuk menginformasikan potensi kelemahan pada permodelan secara berkala. Portofolio yang terekspos pada mark to market yang signifikan harus dapat diidentifikasi secara jelas dan misbank dan harus diawasi sejalan dengan portofolio lainnya yang terekspos risiko pasar. Selanjutnya adalah historic approach, historic atau back simulation approach atau simulasi histori. Maaf, kelihatan nggak ya? Nah, simulasi histori adalah metode perhitungan nilai risiko atau value at risk yang memperkirakan potensi kerugian maksimal pada portofolio atau aset dengan mengurutkan data pengembalian atau return historis dan mencari nilai pada tingkat persentil kepercayaan tertentu. Dengan asumsi bahwa pergerakan pasar di masa mendatang akan mencerminkan pola masa lalu. Metode ini menggunakan data historis secara langsung untuk membangun distribusi probabilitas pengembalian aset di masa depan. Adapun kelebihan simulasi historis, yang pertama adalah sederhana dan intuitif. Simulasi historis relatif mudah dipahami dan diterapkan ya dengan menggunakan data masa lalu secara langsung untuk memperkirakan risiko di masa depan. Lalu kelebihan yang lain adalah tidak butuh asumsi distribusi normal. Metode ini tidak mengasumsikan pola distribusi data tertentu untuk menghitung risiko, menjadikannya lebih fleksibel dan objek karena hanya mengandalkan data histori yang ada. Dan kelebihan yang lainnya tidak perlu hitung korelasi antar aset karena simulasi historis secara langsung menggunakan data pasar histori untuk merefleksikan bagaimana korelasi berperilaku dan
berperilaku pada masa lalu. Metode ini memungkinkan investor untuk melihat bagaimana variasi harga aset yang sudah ada berkorelasi secara alami, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan korelasi secara terpisah. Adapun kelemahan simulasi histori, asumsi bahwa masa depan akan mereplikasi masa lalu sehingga rentan terhadap peristiwa yang belum pernah terjadi serta ketergantungan pada data histori yang mungkin tidak lengkap atau tidak representatif. Simulasi ini juga sulit untuk menangani uh, kejadian ekstrim atau faktor-faktor baru yang tidak ada dalam data histori dan mungkin tidak memberikan wawasan yang cukup jika pola masa lalu tidak berkelanjutan. Kelemahan yang lain adalah jumlah data terbatas. Simulasi histori berasumsi bahwa pola dan kejadian di masa lalu akan terulang di masa depan. Ini membuat simulasi ini rentan terhadap peristiwa angsa hitam atau black swan event atau kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak tercakup dalam data historis. Kelemahan yang lain yaitu data lama bisa kurang relevan. Kualitas dan kelengkapan data historis sangat mempengaruhi akurasi simulasi. Jika data buruk, tidak relevan, atau tidak mewakili kondisi yang sebenarnya, maka hasil simulasi juga akan tidak akurat. Kadang simulasi histori mengandalkan asumsi distribusi data yang umum sebagai input, padahal distribusi yang sebenarnya di masa lalu mungkin berbeda atau tidak sesuai dengan asumsi tersebut. Dan kelemahan selanjutnya yaitu tidak bisa memprediksi kejadian ekstrim baru. Simulasi ini tidak dapat secara efektif mengantisipasi atau memasukkan faktor-faktor atau variabel baru yang tidak muncul dalam data historis, namun bisa menjadi penting di masa depan. Untuk reduksi risiko menggunakan historical simulation atau simulasi historis dalam backtesting adalah proses menggunakan data historis pergerakan pasar dan imbal hasil aset untuk memproyeksikan potensi kerugian atau value at risk pada portofolio investasi. Proses ini dilakukan dengan mensimulasikan pergerakan pasar di masa depan berdasarkan data masa lalu, lalu mengamati dampaknya pada portofolio dan menghitung kerugian maksimum yang mungkin terjadi dengan probabilitas tertentu. Untuk transfer risiko, ini adalah tindakan mengalihkan atau mentransfer konsekuensi finansial dari risiko kepada pihak ketiga. Transfer risiko pihak ketiga yang menerima risiko tersebut akan memberikan kompensasi, misalnya premi asuransi sebagai imbalan atas pengalihan risiko tersebut. Contoh umum transfer risiko adalah membeli polis asuransi ya di sini misalnya, di mana perusahaan asuransi menanggung risiko kerugian finansial yang signifikan dari suatu kejadian, misalnya kecelakaan seperti itu. Contoh penerapannya, jika hasil simulasi histori menunjukkan bahwa suatu perusahaan memiliki eksposur risiko pasar yang besar, manajemen dapat membeli instrumen derivatif seperti futures atau options untuk mentransfer risiko tersebut ke pihak lain. Atau perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk mengasuransikan asetnya, mengalihkan risiko finansial kerugian akibat kerusakan atau kehilangan kepada perusahaan asuransi. Menerima risiko dalam konteks ini adalah mengambil sikap untuk menerima risiko yang mungkin terjadi. Dalam pendekatan historical simulation, menerima risiko merujuk pada pengakuan dan pemahaman bahwa sejarah return masa lalu akan terulang untuk memprediksi potensi kerugian di masa depan. Yang ini berarti menerima risiko yang melekat dalam investasi dengan mengasumsikan bahwa distribusi pengembalian aset di masa depan akan langsung diambil dari data historis yang telah diamati, bukan menolak atau menghindarinya secara aktif.
Demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sani Fatib. Ibu Sani ya. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk di standardized framework yang pertama itu meningkatkan kinerja. Framework ini bisa membantu bank yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menghitung kebutuhan modal yang berbasis risiko. Lalu bisa juga mendorong praktik manajemen risiko yang disiplin dan terukur eh, sehingga kinerja keuangan juga lebih stabil. Lalu bisa memberikan dasar evaluasi yang objektif dan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan dan di berbagai negara. Jadi dengan ini penerapan bisa standardized approach ini bank dapat mengalokasikan modal dengan lebih tepat sesuai profil risikonya sehingga kinerja dan daya saingnya juga meningkat. Lalu ini juga bisa menghindari kerugian melalui pendekatan yaitu pertama itu menghitung risiko pasar dan kredit secara konservatif dengan memperhitungkan worst case skenario, lalu menilai aset dan exposure yang secara transparan untuk mengurangi potensi manipulasi risiko. Lalu bisa menggunakan bobot risiko minimum supaya setiap jenis aset memiliki pengamanan modal yang memadai. Yang hasilnya bank juga bisa lebih siap menghadapi fluktuasi pasar dan tekanan ekonomi, serta meminimalisir risiko gagal bayar atau default risk. Lalu ada yang kepercayaan, ini juga standar BIS meningkatkan ini standar BIS untuk meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap industri perbankan. Karena yang pertama bank dianggap lebih transparan dan accountable dalam mengelola risiko. Lalu regulator dapat membandingkan profil risiko antara bank secara global dengan basis data yang sama. Bisa juga meningkatkan stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan yang konsisten dan harmonisasi internasional. Jadi dengan ini penerapan framework bank nggak cuma hanya memenuhi kewajiban regulasi, tapi juga membangun reputasi dan kepercayaan jangka panjang di mata pemagang. Selanjutnya, ini ada BIS and internal model for large bank. Yang pertama itu tanggung jawab. Bank yang besar ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank harus menggunakan model internal dengan tanggung jawab yang penuh terhadap stabilitas keuangan dan juga untuk kepercayaan publik. Nah, penggunaan internal ini model seperti value at risk atau expected shortfall. Ini mematuhi standar yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements. Lalu ada komitmen penerapan internal models approach atau IMA menuntut komitmen yang ini menunjukkan keseriusan bank dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan prudential regulation sejalan dengan prinsip good corporate governance. Lalu ada masa depan. Masa depan ini juga terus memperkuat model internal sesuai panduan BIS. Seperti bank-bank besar dapat meningkatkan kepercayaan investor, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan. Oke, ini ada juga partial risk factor approach. Metode ini dalam manajemen risiko juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dari masing-masing faktor risiko secara terpisah atau parsial terhadap keseluruhan risiko portofolio atau proyek. Contohnya seperti dalam risiko pasar, faktor-faktor seperti suku bunga, nilai tukar, dan harga saham dapat dianalisa secara terpisah supaya bisa melihat seberapa besar pengaruh masing-masing terhadap kerugian potensial. Lalu contohnya seperti untuk mengkontrol risiko pasar. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor risiko utama, lalu kuantifikasi
dampak parsial, evaluasi keterkaitan antara faktor, terus menetapkan batas resiko atau resiko limitnya. Nah, cara menerapkannya itu yang pertama pemilihan faktor resiko utama, model pengukuran resiko, lalu simulasi perubahan kondisi pasarnya, terus interpretasi hasilnya dan pemantauan dan review yang berkala. The BIS Regulation and Large Bank International Models. Latar belakangnya ini setelah krisis keuangan besar pada tahun 1980-an dan awal 1990-an ini BIS melalui BCBS mulai memperketat regulasi terkait pengelolaan resiko pasar atau market risk oleh bank-bank internasional. Tujuan utamanya itu untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki modal yang cukup untuk menutupi potensi kerugian akibat pergerakan harga pasar, nilai tukar, dan suku bunga. Konsep internal modelnya eh, terdapat dua pendekatan. Yang pertama untuk menghitung capital charge atas risiko pasar. Yang pertama itu eh, standar measure method, di mana risiko dihitung berdasarkan bobot tetap yang ditetapkan oleh regulator. Lalu EMA-nya di mana bank diizinkan menghitung sendiri resiko pasarnya menggunakan value at risk dan expected shortfalls yang dihasilkan dari model internal mereka. Ada juga persyaratan teknis menurut BIS, menetapkan sejumlah persyaratan minimum atau minimum standar yang harus dipenuhi oleh bank yang menggunakan model internal dalam menghitung VaR. Yang pertama, horizon waktu dan tingkat kepercayaan standar, lalu jangka waktu dan historis. Dan yang ketiga ada backtesting, yang keempat itu multiplayer atau penyesuaian modal. Ada juga backtesting dan penilaian regulator. Salah satu aspek paling penting dalam pendekatan model internal adalah proses backtesting. Yaitu dengan membandingkan hasil VaR harian yang dihitung model dengan kerugian aktual yang benar-benar terjadi. Lalu ada evolusi menuju expected shortfall di Basel ketiga. Ini sebelumnya di tahun 2016 juga mengganti ukuran utama risiko pasar menjadi expected shortfall. Perubahan ini dilakukan karena IS dianggap lebih koheren, stabil, dan sensitif terhadap toll risk dibandingkan dengan VaR. Implikasinya bagi bank-bank besar yaitu Basel Internal Model ini memberikan keuntungan berupa pengukuran risiko yang lebih realistis dan efisiensi secara modal. Karena juga bisa mengkalibrasi model sesuai struktur portofolio dan karakter pasar yang mereka hadapi. Oke, ini salah satu contoh kasus di PT ABC. PT ABC ini latar belakangnya itu perusahaan yang mengelola beberapa gedung perkantoran di Jakarta Selatan yang sumber utama pendapatan itu berasal dari penyewaan ruang kepada perusahaan swasta, beberapa lembaga pemerintah dan beberapa perusahaan asing. Yang pertama itu ada resiko bunga. Jadi pertamanya untuk kronologinya perusahaan ini memiliki pinjaman bank untuk pembangunan gedung baru dengan bunga atau floating rate-nya ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan itu jadi dari 5% jadi 6,5% biaya bunga pinjaman yang lumayan meningkat sangat tajam. Jadi dampaknya ini kenaikan bunganya bisa menyebabkan biaya keuangan meningkat, terus menekan margin laba perusahaan, terutama ketika harganya sewanya itu tidak bisa langsung dinaikkan karena kontrak tenan yang bersifat jangka panjang. Cara perusahaan ini untuk memitigasi resiko suku bunga itu dengan melakukan interest rate hedging seperti adanya interest rate swap, lalu menegosiasi kontrak pinjaman dengan bunga yang tetap. Juga menyesuaikan harga sewa baru untuk tenan baru yang sesuai dengan kondisi pasar. Itu. Lalu ada resiko nilai tukar yang di mana perusahaan ini juga menyewakan menyewakan gedung perkantorannya kepada perusahaan-perusahaan asing. Ini juga mempengaruhi dengan exchange rate risikonya. Sebagian besar tenan asing juga membayar sewa kan menggunakan dolar, sedangkan sebagian besar juga
ada yang menggunakan biaya operasional yang dibayarkan menggunakan rupiah. Jadi ketika nilai rupiah menguat terhadap dolar, pendapatan dalam rupiah juga akan menurun. Nah, dampaknya ini penurunan pendapatan efektif dalam rupiah menyebabkan laba bersih itu turun dan laporan keuangan terlihat lebih lemah. Untuk memitigasi, perusahaan ini melakukan natural hedging dengan menyeimbangkan penerimaan pembayaran dalam mata uang yang sama menggunakan kontrak forward exchange untuk melindungi nilai tukar pendapatan sewa dalam USD. Oke. Lalu ada risiko harga pasar properti. Ini juga waktu di pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang beralih ke model kerja hybrid sehingga permintaan ruang kantor juga menurun dan harga sewa rata-rata juga turun 15-25% di kawasan Jakarta. Lalu dampaknya ini nilai pasar properti juga menjadi turun. Ini yang menyebabkan rugi revaluasi aset. Ya. Pendapatan sewa menurun karena tingkat okupansi hanya 60%. Nah, mitigasinya yang dilakukan PT ini melakukan disverifikasi penyewaan seperti ada coworking space, UMKM, startup, atau yang terbaru itu adalah virtual account. Virtual office. Oke, lalu juga menawarkan paket fleksibel yang seperti jangka waktunya yang pendek, jadi tidak menyewakan dengan jangka waktu yang panjang, gitu. Melakukan strategi juga reposisi seperti renovasi atau konversi sebagian lantai menjadi hotel atau service apartemen. Oke, lalu ada resiko inflasi, biaya operasional seperti listrik, air, bahan bangunan, dan gaji meningkat akibat inflasi tahunan yang tinggi. Nah, ini dampaknya juga terhadap kontrak sewa yang tidak menyesuaikan dengan tarif yang secara otomatis. Pendapatan real perusahaan turun karena biaya meningkat lebih cepat daripada pendapatannya. Nah, untuk memitigasinya ini menambahkan klausa eskalasi tahunan dalam kontrak sewa seperti kenaikan 5% per tahun. Ini menerapkan efisiensi energi dan digitalisasi sistem operasional. Untuk kesimpulannya, resiko besar pada PT ini meliputi suku bunga, nilai tukar, inflasi, dan harga pasar properti. Nah, faktor eksternal seperti kebijakan moneter, kondisi ekonomi global, dan tren kerja fleksibel dapat berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ica atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah perhitungan historic back simulation approach. Nah, sebagaimana yang ditampilkan di layar, terdapat 6 langkah perhitungan historic back simulation approach ini. Bila kita bahas mulai dari langkah yang pertama terkait dengan pengukuran posisi saat ini. Langkah pertama ini di mana kita memetakan seluruh posisi yang dimiliki sekarang atau dalam hal ini instrumen apa saja berupa saham, obligasi, komoditas atau derivatif dan mata uang untuk masing-masing posisi. Kemudian semua posisi perlu mark to market pada harga penutupan hari ini agar seluruh perhitungan menjadi konsisten, baik posisi dalam mata uang asing harus dikonversi ke mata uang laporan, dan juga penting untuk menentukan apakah akan memasukkan exposure of balance dari satu derivatif, dan selanjutnya melakukan netting antar kontra pihak jika relevan dan mencatat likuiditas atau holding period yang diasumsikan karena akan mempengaruhi horizon dari value at risk. Selanjutnya untuk pengukuran sensitivitas atau delta. Nah, delta di sini merupakan ukuran kasar seberapa besar nilai posisi berubah bila faktor pasar berubah. Ada perubahan misalkan 1% untuk harga atau 1 basis point untuk yield dan obligasi. Kemudian ada dua pendekatan yang bisa dapat digunakan yaitu delta approximation dan juga eh, untuk melakukan full revaluation. Selanjutnya terkait dengan penggunaan data historis. Nah, untuk penggunaan data historis ini kita dapat memilih jalan historis yang sesuai. Misalkan untuk jangka waktu 500 hari yang merupakan praktik umum untuk pengukuran value at risk harian sebesar 99%. Dan melakukan pengumpulan perubahan
harga atau return untuk setiap faktor pasar pada tiap hari dalam interval atau jendela tersebut. Yang keempat yaitu hitungan kerugian atau laba harian. Nah, untuk setiap hari historis transaksi harian, resolusi portofolio seolah-olah pada hari itu adalah yang menggambarkan kondisi pasar saat ini, di mana uh, nilai setiap posisi pada uh, harga historis itu dikonversikan untuk, dari mata uang laporan, lalu kemudian hitung profit dan loss-nya sebagai selisih antara nilai revaluasi antara hari tersebut dan nilai mark to market sekarang. Dan yang kelima yaitu urutkan dari kerugian terbesar ke terkecil, di mana kita harus menghitung deretan profit dan loss untuk semua hari history. Yang keenam untuk menentukan value at risk dengan persentase 1% terburuk. eh, Setelah menghitung dari deretan profit dan loss tersebut, kemudian kita menentukan level kepercayaan, misalkan 95% atau 99%, lalu diambil nilai kerugian pada persentil yang eh, sesuai. Dan juga kita harus memastikan bahwa valuatrice hasil ini memiliki sampling error dengan melakukan backtesting, di mana kita membandingkan valuatrice prediksi dengan realisasi profit dan loss, dan juga dilakukan pelaporan interval kepercayaannya untuk melengkapi dan juga memadukan hasil dari valuatrice yang historis dengan stress testing dan skenario hipotetik agar risiko ekstrem baru ini tidak tercatat dan tetap dilakukan evaluasi. Selanjutnya, bagaimana perbedaan antara historic versus risk matrix? Nah, sebenarnya kedua metode ini sama-sama dipakai untuk menghitung valuatrice, tetapi cara memperkirakan risiko pasar sangat berbeda antara kedua matrix, antara historics dan risk matrix. Ya, kalau kita lihat kalau risk matrix itu menggunakan pendekatan parametrik yang mengandalkan asumsi distribusi. Biasanya uh, untuk asumsi distribusi dan statistik seperti volatilitas dan matriks covariance untuk menghitung seberapa besar sih nilai portofolio bisa berubah. Kemudian untuk risk matrix ini juga merupakan salah satu metode yang cepat, juga hemat komputasi dan mudah diupdate secara harian karena memang hanya perlu parameter statistik, namun juga kelemahannya ini cenderung meremehkan kejadian ekstrem atau fatals dan sensitif jika korelasi antar aset berubah drastis pada masa krisis. Sebaliknya, untuk historik atau back simulation adalah pendekatan non parametrik. Jadi kalau misalkan tadi risk matrix itu pendekatan secara parametrik, sedangkan risk matrix ini ada historis atau back simulation ini merupakan pendekatan non parametrik yang langsung memakai perubahan harga return atau harga nyata dari masa lalu sebagai skenario untuk merevaluasi portofolio saat ini. Karena dengan memakai data empiris secara otomatis berarti kita bisa melihat fat tails antar dan perubahan yang nyata antar aset serta apabila dilakukan penilaian secara full revaluation, hasilnya sangat bergantung pada uh, panjang dan relevansinya jendela historis transaksi tersebut. Dan juga kelemahannya adalah tidak melihat kejadian ekstrem yang belum pernah terjadi secara komputasi yang tentunya lebih berat. Kemudian untuk risk model ini sendiri sebenarnya dikembangkan oleh JP Morgan pada awal 90-an dengan menggunakan pendekatan parametrik, artinya bahwa metode ini bergantung pada parameter statistik untuk memperkirakan risiko. Nah, inti dari model ini adalah asumsi bahwa perubahan harga atau return saat mengikuti distribusi normal uh,
Perubahan harga tersebut tentu saja mengikuti perubahan harga pada saat tersebut. Artinya bahwa sebagian besar perubahan harga dianggap kecil dan berpusat di sekitar harga rata-ratanya, sedangkan peristiwa ekstrim atau misalkan terdapat kenaikan atau penurunan besar dianggap sangat jarang. Nah, dengan asumsi ini, nilai dari risiko atau value at risk bisa dihitung secara analisis tanpa perlu dilakukan simulasi data historis. Namun dalam praktiknya, asumsi normalitas ini seringkali tidak mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya, karena data keuangan nyatanya sering menunjukkan adanya uh, peristiwa ekstrem yang terjadi lebih sering daripada yang diprediksi oleh distribusi normal. Kemudian untuk risk matrix ini mengukur volatilitas portofolio dengan menggunakan varian dari setiap aset serta korelasi antar aset di dalam portofolio. Nah, korelasi ini juga menunjukkan sejauh mana pergerakan harga satu aset berhubungan dengan aset lainnya. Apakah bergerak searah atau positif, atau berlawanan arah atau negatif. Nah, dengan menggabungkan varian dan korelasi dari risk matrix ini dapat memperkirakan risiko total portofolio dengan menghitung efek yang telah dilakukan diversifikasi. Nah, secara matematis, model ini juga eh, secara langsung menyusun matriks covariance, yaitu representasi antara hubungan return aset dan bagaimana menghitung total risiko berdasarkan bobot masing-masing aset dalam portofolio. Nah, untuk pendekatan ini sangat berguna bagi portofolio yang contoh portofolio yang besar karena mampu memberikan estimasi volatilitas gabungan secara efisien, meskipun perhitungannya mengasumsikan bahwa korelasi tetap stabil dari waktu ke waktu dan tidak selalu benar di pasar pada kenyataannya. Selanjutnya, apa sih kelebihan dari risk matrix? Nah, kelebihan dari risk matrix ini di sini ada 3 poin ya. Nah, sebenarnya karena risk matrix ini sangat populer karena efisien baik secara komputasi dan mudah diperbarui setiap hari, dengan formula yang sederhana, bank atau manajer terkhususnya pada bank ada risk manajemennya, tentu saja dapat menghitung value at risk secara cepat tanpa memerlukan simulasi berbagai skenario historisnya. Maka model risk matrix ini juga tentunya sangat cocok untuk portofolio besar yang mencakup berbagai kelas aset karena pendekatan matriks covariance memungkinkan estimasi risiko gabungan yang lebih terstruktur. Keunggulan lainnya adalah lebih fleksibel dalam otomatisasi karena seluruh komponen itu bersifat statistik. Pemburuan harian dapat dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dalam pelaporan risiko. Nah, itu kelebihan dari risk matrix, namun juga memiliki kelemahan. Walaupun dia bersifat efisien, namun model ini memiliki beberapa keterbatasan penting. Pertama, adanya asumsi distribusi normal yang mengakibatkan dia cenderung mengabaikan kejadian ekstrem seperti yang tadi udah dijelasin. Dan kemudian, padahal sebenarnya peristiwa seperti krisis finansial, gejolak pasar, atau perubahan drastis harga aset sering terjadi di dunia nyata. Yang kedua, model ini mengasumsikan korelasi antar aset tetap agar tetap stabil, padahal pada saat krisis korelasi sering meningkat tajam, di mana aset yang sebelumnya tidak berkorelasi bisa bergerak bersamaan turun, sehingga manfaat dari diversifikasi ini menjadi hilang dan valuatrice yang dihitung menjadi terlalu optimis. Akibatnya pada masa adanya volatilitas yang tinggi, risk matrix sering mengecilkan risiko yang sebenarnya, yang membuatnya sebenarnya perlu dikombinasikan dengan metode lain seperti historic simulation atau Monte Carlo simulation untuk hasil yang lebih akurat dan efisien. Selanjutnya, kita bahas terkait historic model atau back simulation model. Eh, Berbeda dari em, model risk matrix yang telah dijelasin sebelumnya, yang bersifat parametrik, metode historic back simulation adalah pendekatan non-parametrik karena tidak memerlukan asumsi statistik apapun tentang bentuk distribusi data. Nah, model ini langsung menggunakan data harga pasar historis untuk mengukur risiko dengan prinsip yang sebenarnya sederhana, di mana portofolio ini eh,
diperhadapkan kembali dengan pergerakan pasar yang benar-benar pernah terjadi pada masa lampau atau masa lalu, seolah-olah kondisi harga atau kurs misalkan 500 hari sebelumnya terjadi lagi di hari ini. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat mengukur bagaimana nilai portofolio mereka akan berubah jika pasar kembali bergerak di masa lalu. Karena tidak bergantung pada teori probabilitas, maka pendekatan ini sering dianggap lebih intuitif dan realistis, meskipun memiliki keterbatasan dalam hal prediksi terhadap peristiwa yang belum pernah terjadi. Dan juga tentunya untuk pendekatannya tidak memerlukan asumsi distribusi normal atau perhitungan covariance. Nah, adapun keunggulan dari metode historic simulation atau uh, back simulation model ini adalah bahwa ia tidak memerlukan asumsi distribusi normal terhadap data return seperti risk matrix. Dalam praktiknya, data keuangan jarang berdistribusi normal karena memang sering menunjukkan perilaku ekstrem dan juga adanya asimetris atau skewness. Nah, dengan menggunakan data histori nyata, metode ini otomatis mencerminkan karakteristik sebenarnya yang muncul dari pasar itu sebenarnya bagaimana sih kondisinya dan karakteristiknya, termasuk juga kejadian luar biasa yang pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, model ini juga tidak membutuhkan perhitungan covariance antar aset, karena hubungan antar instrumen pasar juga sudah tercermin secara alami dalam histori uh, setiap hari yang memuat perubahan serentak pada berbagai aset. Dengan demikian, untuk history simulation ini tentu menghindari masalah ketidakstabilan atau ketidakakuratan estimasi korelasi yang sering muncul pada model parametrik atau risk matrix. Dan kemudian untuk menggunakan data perubahan harga historis untuk menghitung potensi kerugian atau laba dalam langkah-langkah inti yang akan kita lihat adalah bahwa terdapat beberapa langkah inti untuk menggunakan data historis ya untuk menghitung potensi kerugian atau laba. Nah, uh, di mana langkah inti dalam history simulation adalah dengan menggunakan serangkaian data perubahan harga atau returns. Misalnya harga 500 hari perdagangan terakhir untuk menghitung profit dan loss portfolio pada setiap hari tersebut. Nah, kita masuk ke The Monte Carlo Simulation Approach. Nah, definisinya sendiri pun sudah kita lihat bahwa metode Monte Carlo Simulation ini merupakan salah satu pendekatan paling canggih ya, paling canggih dan paling fleksibel dalam mengukur value at risk, yaitu potensi kerugian maksimum suatu portofolio dalam kondisi pasar tertentu pada tingkat keyakinan tertentu, misalnya pada 99%. Nah, berbeda dengan metode uh, historic simulation yang hanya menggunakan data masa lalu atau risk matrix yang mengandalkan asumsi distribusi normal serta perhitungan varian dan covariance, pendekatan Monte Carlo ini justru menggunakan simulasi acak atau random sampling untuk membangun ribuan bahkan jutaan kemungkinan kondisi pasar yang dapat terjadi di masa depan. Dengan kata lain, metode ini mencoba memprediksi berbagai skenario masa depan secara statistik, bukan sekedar meniru kejadian historis. Uh, Pendekatan ini memungkinkan analisis rasio untuk mengeksplorasi berbagai hasil potensial berdasarkan model matematis dari pergerakan harga, suku bunga, nilai tukar, atau faktor pasar lainnya. Karena itu, metode Monte Carlo Simulation atau The Monte Carlo Simulation Approach ini uh, dianggap sebagai metode paling realistis untuk memproyeksikan perilaku pasar yang kompleks, terutama ketika portofolio instrumen nonlinear seperti opsi atau derivatif lain yang tidak bisa disederhanakan dalam model parametrik biasa. Ya, selanjutnya
kita akan bahas terkait kelebihan dan kelemahan dari The Monte Carlo Simulation Approach ini. Nah, untuk kelebihannya tentu saja Monte Carlo ini sangat fleksibel karena bisa melakukan full revaluation pada setiap simulasi. Artinya bahwa nilai tiap instrumen ini dihitung ulang sesuai dengan skenario pasar yang telah dihasilkan. Sehingga instrumen dengan payoff non-linear seperti opsi, swap dengan fitur path dependent, ataupun CDS dapat dimodelkan secara akurat karena tidak terbatas pada pendekatan linear atau delta saja. Nah, untuk Monte Carlo simulation ini mampu menangkap efek-efek yang muncul dari struktur payoff yang kompleks seperti batasan early exercise pada opsi Amerika atau exposure yang tergantung pada seluruh jalur harga atau path dependency. Untuk portofolio yang besar yang mengandung derivatif kompleks ini membuat Monte Carlo seringkali menjadi satu-satunya metode praktis yang memberikan gambaran risiko yang lebih realistis. Kelebihan keduanya adalah dapat menggunakan berbagai bentuk distribusi. Berbeda dengan model parametrik yang memaksa normalitas, nah Monte Carlo Simulation Approach ini memungkinkan penggunaan berbagai distribusi probabilitas, misalkan contohnya kayak log normal, kemudian jam fusion, dan model stokastis volatilitas untuk menggambarkan perilaku faktor pasar. Hal ini penting ketika pasar menunjukkan flat tails dengan mengganti distribusi dasar dan mengkalibrasi parameternya ke historis atau implied market data, yang mana hasil simulasi tentu saja bisa mencerminkan frekuensi dan besaran kejadian ekstrem yang lebih baik daripada asumsi normal sederhana. Yang ketiga, menangkap efek nonlinear dan interaksi antar variabel risiko karena memang setiap skenario Monte Carlo simulation approach ini memproduksi nilai simultan untuk semua faktor risiko dan portofolio yang kemudian direvaluasi penuh antara hubungan dinamis antar variabel, misalkan uh, untuk korelasi yang bersifat nonlinear dan interaksi antara harga dan volatilitas. Kemudian metode ini juga efektif untuk menangkap efek diversifikasi yang berubah dalam kondisi stres serta interaksi kompleks bagaimana fluktuasi volatilitas ini memperbesar dampak pergerakan harga pada instrumen yang sensitif. Yang keempat, mudah diperluas dan untuk berbagai kebutuhan analitis, di mana Monte Carlo simulation ini gampang diperluas untuk skenario multi multi hari, maksudnya lebih dari sehari untuk pengujian horizon likuidasi maupun perubahan skenario volatilitas karena frameworknya berbasis simulasi, di mana para praktisi bisa menambah variabel maupun mengubah asumsi model atau mensimulasikan skenario hipotesis ekstrim tanpa merombak logika utama dari pendekatan ini. Bagaimana dengan kelemahan dari The Monte Carlo Simulation Approach? Nah, untuk Monte Carlo Simulation Approach ini terdapat beberapa juga kelemahan yang patut kita lihat bahwa ada biaya komputasi dan waktu yang tinggi untuk melakukan ribuan hingga jutaan simulasi dengan revaluasi portofolio secara penuh dan tiap skenario yang dijalankan memerlukan banyak memori dan waktu. Nah, untuk portofolio besar yang dengan derivatif yang kompleks, runtime dari metode ini bisa menjadi sangat panjang, kecuali dioptimasi. Dan juga keterbatasan infrastruktur sering memaksa terjadinya trade-off antara simulasi dan waktu respons. Yang kedua, ketergantungan pada asumsi model. Hasil Monte Carlo simulation approach ini hanya seakurat asumsi yang dipakai terkait dengan volatilitas, korelasi, distribusi lompat, dan mekanika model yang dipilih semuanya menentukan keluaran dari value at risk. Yang ketiga adalah sulit diversifikasi atau diaudit dan dijelaskan. Nah, karena proses simulasi yang kompleks dan banyak parameter dan penggunaan angka acak membuat sebenarnya hasil Monte Carlo Simulation Approach ini menjadi sulit diaudit
dan dijelaskan kepada manajemen atau regulator dibandingkan dengan metode yang lebih sederhana. Untuk memastikan proses produksi dan transparansi diperlukan dokumentasi model yang lengkap dan prosedur validasi tanpa ada praktik dari governance dan dokumentasi yang kuat, hasilnya bisa ditantang saat audit ataupun pada saat pengawasan nanti berjalan. Dan yang keempat, memerlukan keahlian teknis dan infrastruktur, di mana implementasi Monte Carlo yang andal butuh tim yang berpengalaman, serta infrastruktur IT untuk komputasi paralel, data historisnya yang juga berkualitas, dan karena itu metode The Monte Carlo Simulation ini lebih cocok untuk institusi yang besar mampu menanggung biaya dan kompleksitas tersebut. Kalau untuk institusi kecil mungkin harus mengandalkan metode yang lebih ringan atau memakai vendor atau jasa servis eksternal lainnya. Next slide, langkah-langkah umum Monte Carlo Simulation yang sebagaimana kita lihat ada 6 langkah umum. Yang pertama adalah identifikasi faktor utama dalam portofolio, di mana langkah awal memetakan semua risk factor yang mempengaruhi nilai portofolio, baik itu harga saham individual ataupun indeks. Titik-titik pada kurva suku bunga, nilai tukar, tingkat volatilitas untuk faktor likuiditas yang lebih relevan. Derivatif perlu dilakukan pemecahan beberapa not lebih relevan pada intinya. Juga menentukan frekuensi faktor baik harian dan memastikan bahwa data historis itu adalah data historis yang telah bersih. Selanjutnya, estimasi parameter statistik dari masing-masing faktor. Setelah faktor ditetapkan, maka selanjutnya kita harus mengestimasi parameter yang diperlukan itu seperti apa. Jika relevan, berarti volatilitas dan struktur korelasi antar faktor tetap harus dijalankan. Dan yang ketiga, bagaimana membangun model matematis yang menggambarkan dinamika faktor, di mana kita harus menentukan dulu bagaimana proses dari stokastis yang akan mensimulasikan pergerakan tiap faktor. Kemudian juga untuk langkah keempat, bagaimana menghasilkan ribbon skenario acak untuk setiap faktor yang memiliki risiko. Nah, ini adalah kita harus menggunakan random number generator untuk menghasilkan banyak data yang acak, dan untuk faktor yang saling berkorelasi, kita memerlukan transformasi korelasi agar tercermin faktor-faktor tersebut menjadi satu faktor yang sudah terkorelasikan. Kemudian yang kelima adalah menghitung kembali nilai portofolio di setiap skenario. Untuk setiap skenario acak yang dihasilkan, agar dilakukan full revaluation untuk semua instrumen, di mana harga ulang saham, diskonto, arus cash flow obligasi dengan skenario kurva. Kemudian kita melakukan hitung nilai opsi dengan volatilitas skenario dan lain-lain. Nah, untuk yang keenam, bagaimana kita mengurutkan profit dan loss dari yang paling buruk hingga yang terbaik. Setelah semua skenario telah direvaluasi, maka kita harus mengumpulkan profit dan loss yang telah diurut dari yang paling buruk hingga yang ke posisi paling baik untuk membentuk distribusi secara empiris. Nah, untuk pengukuran pada tahap 6 ini tentunya pada nilai yang diambil adalah dengan persentil 1 sampai dengan 5% untuk mendapatkan nilai value at risk-nya. Next, kita masuk kepada materi expected shortfall, di mana expected shortfall ini juga dikenal sebagai conditional value at risk atau tail value at risk, yang merupakan ukuran risiko pasar yang memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang potensi kerugian ekstrem suatu portofolio.
Ukuran ini dikembangkan untuk memperbaiki kelemahan mendasar dari metode value at risk. Dan jika value at risk hanya menunjukkan batas bawah kerugian ekstrem pada keyakinan tertentu, misalnya kerugian tidak akan melebihi misalkan 10 juta dolar dengan probabilitas 99%, maka expected shortfall-nya akan melangkah lebih jauh dengan menghitung rata-rata besarnya kerugian yang terjadi setelah melewati ambang value at risk tersebut. Dengan kata lain, expected shortfall ini tidak hanya memperkirakan kemungkinan terjadinya kerugian besar, tetapi juga seberapa besar kerugian yang mungkin dialami ketika skenario ekstrem benar-benar terjadi. Sebagai ilustrasi, misalkan jika value at risk 99% suatu portofolio adalah 10 juta dolar, maka expected shortfall-nya 99,99% mungkin menunjukkan bahwa rata-rata kerugian yang terjadi di luar batas tersebut adalah 14 juta dolar, yang berarti ketika kerugian melebihi dari nilai value at risk, rata-rata dampaknya jauh lebih besar. Hal ini membuat expected shortfall menjadi alat yang lebih informatif karena memperhitungkan kedalaman risiko di bagian ekor distribusi atau tail risk itu tersebut, yang merupakan area di mana kerugian paling ekstrem terjadi. Dan secara konseptual, expected shortfall ini berfungsi untuk mengukur ekspektasi atau nilai harapan dari semua kerugian yang berada di luar batas value at risk pada tingkat keyakinan tertentu. Kemudian kita lihat untuk kelemahan dari value at risk yang diperbaiki oleh expected shortfall. Nah, untuk kelemahan utama dari value at risk adalah bahwa ia tidak memenuhi prinsip prinsip koherensi risiko, terutama pada prinsip eh, subadditivity. Dan untuk expected shortfall ini juga memperbaiki kelemahan dengan menghitung rata-rata kerugian di ekor distribusi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga lebih stabil, koheren, dan sensitif terhadap tail events-nya. Pendekatan expected shortfall ini dapat diterapkan sebenarnya di berbagai model pengukuran risiko, baik secara historical simulation, Monte Carlo simulation, maupun parametric approach pada metode historis. Expected shortfall ini dihitung dengan mengambil rata-rata dari sekumpulan kerugian historis terburuk. Kemudian pada pendekatan Monte Carlo, expected shortfall dihitung dari ribuan skenario acak yang menggambarkan berbagai kondisi pasar masa depan. Sedangkan pada pendekatan parametrik, expected shortfall diperoleh melalui perhitungan matematis berdasarkan asumsi distribusi tertentu seperti distribusi normal atau T-student. Dalam semua pendekatan ini, semakin besar jarak antara nilai value at risk dan expected shortfall, semakin tinggi pula tingkat risiko ekstrim yang dimiliki oleh portofolio tersebut. Artinya, portofolio tersebut memiliki kemungkinan kerugian besar yang tidak tertangkap oleh value at risk saja. Dengan demikian, expected shortfall ini memberikan pandangan yang lebih realistis, lebih menyeluruh, dan konservatif tentang risiko pasar. Karena expected shortfall ini tidak hanya berfokus pada batas probabilitas, tetapi juga memperhitungkan besarnya kerugian yang mungkin terjadi jika kondisi pasar benar-benar jatuh ke dalam skenario terburuk. Inilah alasan mengapa regulator internasional seperti Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS menggantikan value at risk dengan expected shortfall sebagai ukuran utama risiko pasar dalam kerangka regulasi Basel III dan Basel IV, yang karena expected shortfall ini dianggap lebih mencerminkan potensi kerugian nyata dalam situasi pasar yang lebih ekstrim. Selanjutnya, untuk penjelasan B-Standardized Framework akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Faradila. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk
BIS Standardized Framework yang pertama itu meningkatkan kinerja. Framework ini bisa membantu bank. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menghitung kebutuhan modal yang berbasis risiko. Lalu bisa juga mendorong praktik manajemen risiko yang disiplin dan terukur, eh, sehingga kinerja keuangan juga lebih stabil. Lalu bisa memberikan dasar evaluasi yang objektif dan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan dan di berbagai negara. Jadi dengan ini penerapan bisa standardized approach ini, bank dapat mengalokasikan modal dengan lebih tepat sesuai profil risikonya sehingga kinerja dan daya saingnya juga meningkat. Lalu ini juga bisa menghindari kerugian melalui pendekatan yaitu pertama itu menghitung risiko pasar dan kredit secara konservatif dengan memperhitungkan worst case skenario, lalu menilai aset dan exposure yang secara transparan untuk mengurangi potensi manipulasi risiko. Lalu bisa menggunakan bobot risiko minimum supaya setiap jenis aset memiliki pengamanan modal yang memadai. Yang hasilnya bank juga bisa lebih siap menghadapi fluktuasi pasar dan tekanan ekonomi, serta meminimalisir risiko gagal bayar atau default risk. Lalu ada yang kepercayaan, ini juga standar BIS meningkatkan ini standar BIS untuk meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap industri perbankan. Karena yang pertama bank dianggap lebih transparan dan accountable dalam mengelola risiko. Lalu regulator dapat membandingkan profil risiko antara bank secara global dengan basis data yang sama. Bisa juga meningkatkan stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan yang konsisten dan harmonisasi internasional. Jadi dengan ini penerapan framework bank nggak cuma hanya memenuhi kewajiban regulasi, tapi juga membangun reputasi dan kepercayaan jangka panjang di mata pemagang. Selanjutnya, ini ada BIS and internal model for large bank. Yang pertama itu tanggung jawab. Bank yang besar ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank harus menggunakan model internal dengan tanggung jawab yang penuh terhadap stabilitas keuangan dan juga untuk kepercayaan publik. Nah, penggunaan internal ini model seperti value at risk atau expected shortfall. Ini mematuhi standar yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements. Lalu ada komitmen penerapan internal models approach atau IMA menuntut komitmen yang ini menunjukkan keseriusan bank dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan prudential regulation sejalan dengan prinsip good corporate governance. Lalu ada masa depan. Masa depan ini juga terus memperkuat model internal sesuai panduan BIS. Seperti bank-bank besar dapat meningkatkan kepercayaan investor, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan. Oke, ini ada juga partial risk factor approach. Metode ini dalam manajemen risiko juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dari masing-masing faktor risiko secara terpisah atau parsial terhadap keseluruhan risiko portofolio atau proyek. Contohnya seperti dalam risiko pasar, faktor-faktor seperti suku bunga, nilai tukar, dan harga saham dapat dianalisa secara terpisah supaya bisa melihat seberapa besar pengaruh masing-masing terhadap kerugian potensial. Lalu contohnya seperti untuk mengkontrol risiko pasar. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor risiko utama, lalu kuantifikasi dampak parsial, evaluasi keterkaitan antara faktor, terus menetapkan batas risiko atau risiko limitnya. Nah, cara menerapkannya itu yang pertama pemilihan faktor risiko utama, model pengukuran risiko, lalu simulasi perubahan kondisi pasarnya, terus interpretasi hasilnya dan pemantauan dan review yang berkala. The BIS Regulation and Large Bank International Models. Latar belakangnya ini setelah krisis keuangan besar pada tahun 1980-an dan awal 1990-an ini BIS melalui BCBS mulai memperketat regulasi terkait pengelolaan risiko pasar atau market risk oleh bank-bank internasional. Tujuan utamanya itu untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki modal yang cukup untuk menutupi potensi kerugian akibat pergerakan harga pasar, nilai tukar, dan suku bunga.
konsep internal modelnya eh, terdapat dua pendekatan. Yang pertama untuk menghitung capital charge atas risiko pasar. Yang pertama itu eh, standar measure method, di mana risiko dihitung berdasarkan bobot tetap yang ditetapkan oleh regulator. Lalu EMA-nya di mana bank diizinkan menghitung sendiri risiko pasarnya menggunakan value at risk dan expected shortfalls yang dihasilkan dari model internal mereka. Ada juga persyaratan teknis menurut BIS, menetapkan sejumlah persyaratan minimum atau minimum standar yang harus dipenuhi oleh bank yang menggunakan model internal dalam menghitung VaR. Yang pertama, horizon waktu dan tingkat kepercayaan standar, lalu jangka waktu dan historis. Dan yang ketiga ada backtesting, yang keempat itu multiplayer atau penyesuaian modal. Ada juga backtesting dan penilaian regulator. Salah satu aspek paling penting dalam pendekatan model internal adalah proses backtesting, yaitu dengan membandingkan hasil VaR harian yang dihitung model dengan kerugian aktual yang benar-benar terjadi. Lalu ada evolusi menuju expected shortfall di Basel ketiga. Ini sebelumnya di tahun 2016 juga mengganti ukuran utama risiko pasar menjadi expected shortfall. Perubahan ini dilakukan karena IS dianggap lebih koheren, stabil, dan sensitif terhadap toll risk dibandingkan dengan VaR. Implikasinya bagi bank-bank besar yaitu Basel Internal Model ini memberikan keuntungan berupa pengukuran risiko yang lebih realistis dan efisiensi secara modal. Karena juga bisa mengkalibrasi model sesuai struktur portofolio dan karakter pasar yang mereka hadapi. Oke, ini salah satu contoh kasus di PT ABC. PT ABC ini latar belakangnya itu perusahaan yang mengelola beberapa gedung perkantoran di Jakarta Selatan yang sumber utama pendapatan itu berasal dari penyewaan ruang kepada perusahaan swasta, beberapa lembaga pemerintah dan beberapa perusahaan asing. Yang pertama itu ada resiko bunga. Jadi pertamanya untuk kronologinya perusahaan ini memiliki pinjaman bank untuk pembangunan gedung baru dengan bunga atau floating rate-nya ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan itu jadi dari 5% jadi 6,5% biaya bunga pinjaman yang lumayan meningkat sangat tajam. Jadi dampaknya ini kenaikan bunganya bisa menyebabkan biaya keuangan meningkat, terus menekan margin laba perusahaan, terutama ketika harganya sewanya itu tidak bisa langsung dinaikkan karena kontrak tenan yang bersifat jangka panjang. Cara perusahaan ini untuk memitigasi resiko suku bunga itu dengan melakukan interest rate hedging seperti adanya interest rate swap, lalu menegosiasi kontrak pinjaman dengan bunga yang tetap. Juga menyesuaikan harga sewa baru untuk tenan baru yang sesuai dengan kondisi pasar. Gitu. Lalu ada resiko nilai tukar yang di mana perusahaan ini juga menyewakan menyewakan gedung perkantorannya kepada perusahaan-perusahaan asing. Ini juga mempengaruhi dengan exchange rate risikonya. Sebagian besar tenan asing juga membayar sewa kan menggunakan dolar, sedangkan sebagian besar juga ada yang menggunakan biaya operasional yang dibayarkan menggunakan rupiah. Jadi ketika nilai rupiah menguat terhadap dolar, pendapatan dalam rupiah juga akan menurun. Nah, dampaknya ini penurunan pendapatan efektif dalam rupiah menyebabkan laba bersih itu turun dan laporan keuangan terlihat lebih lemah. Untuk memitigasi, perusahaan ini melakukan natural hedging dengan menyeimbangkan penerimaan pembayaran dalam mata uang yang sama menggunakan kontrak forward exchange untuk melindungi nilai tukar pendapatan sewa dalam USD. Oke. Lalu ada risiko harga pasar properti. Ini juga waktu di pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang beralih ke model kerja hybrid sehingga permintaan ruang kantor juga menurun dan harga sewa rata-rata juga turun 15-25% di kawasan Jakarta. Lalu dampaknya ini nilai pasar properti juga menjadi turun. Ini yang menyebabkan rugi revaluasi aset.
Ya, pendapatan sewa menurun karena tingkat okupansi hanya 60%. Nah, mitigasinya yang dilakukan PT ini melakukan disverifikasi penyewaan seperti ada coworking space, UMKM, startup, atau yang terbaru itu adalah virtual account, virtual office. Oke, lalu juga menawarkan paket fleksibel yang seperti jangka waktunya yang pendek, jadi tidak menyewakan dengan jangka waktu yang panjang, gitu. Melakukan strategi juga reposisi seperti renovasi atau konversi sebagian lantai menjadi hotel atau service apartemen. Oke, lalu ada resiko inflasi, biaya operasional seperti listrik, air, bahan bangunan, dan gaji meningkat akibat inflasi tahunan yang tinggi. Nah, ini dampaknya juga terhadap kontrak sewa yang tidak menyesuaikan dengan tarif yang secara otomatis. Pendapatan real perusahaan turun karena biaya meningkat lebih cepat daripada pendapatannya. Nah, untuk memitigasinya ini menambahkan klausa eskalasi tahunan dalam kontrak sewa seperti kenaikan 5% per tahun. Ini menerapkan efisiensi energi dan digitalisasi sistem operasional. Untuk kesimpulannya, resiko besar pada PT ini meliputi suku bunga, nilai tukar, inflasi, dan harga pasar properti. Nah, faktor eksternal seperti kebijakan moneter, kondisi ekonomi global, dan tren kerja fleksibel dapat berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.